Satu lagi nih Ustadz, mungkin hari ini banyak yang ketika sudah membuat sebuah akun dakwah nih Ustadz, pasti ada satu yang nongol ya sebagai, mulai terkenal gitu. Iya, mulai terkenal Ustadz. Hingga pada akhirnya sering tuh kita lihat di beberapa di sosial media mereka membuka Q&A Ustadz. Tanya jawab. Tanya jawab dengan para followersnya tanpa dibekali ilmu nih Ustadz. Nah, apakah itu menjadi sebuah dosa Ustaz atau? Subhanallah. Yang teringat kisahnya Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah katanya orang. Imamnya Madinah. Imam Malik ini imamnya Madinah coba. Seseorang datang dari Biladil Maghrib, datang dari jauh, dari barat, dari Maroko istilahnya datang, bawa beberapa pertanyaan dari orang kampungnya. Sampai di Madinah, pikir nih Imam Malik nih ditanya apa aja bakal bisa jawab ya. Subhanallah, dimasukkan beberapa pertanyaan itu, semuanya Imam Malik tidak bisa jawab. Imam Malik bilang, "Ana la adri, ana tidak tahu." Ya Imam, kata dia, "Ana datang jauh, datang dari Maghrib ke sini, mau tanya sama kamu tidak tahu. Ana bilang apa sama orang kampung?" Bilang sama orang-orang yang tanya, Imam Malik tidak bisa jawab. Dahsyat sebegitunya Ustaz ya. Ini seorang Imam Malik. Terus apa kabar kita semua? Jauh. Apa kabar orang-orang yang tidak pernah belajar agama pula? Bahasa Arab tidak bisa, hafal hadis ya 1-2 biji, hafal ayat pun sama. Buka Q&A. Iya, kalau Q&A urusan dunia lah, itu terserah dia. Tapi urusan agama ini, ya pasang diri seolah-olah dia pantas untuk ditanya. Terus dia tahu di situ di followersnya banyak akhwat, sama dia digoda, sama dia justru yang dijawab pertanyaannya para akhwat saja yang dijawab untuk naudzubillah ya. Dan juga ingat ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ya, ayat 33 ya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan ya. Wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kekejian fawahish ya, ma dhahara minha wa ma batan, yang kelihatan dan tidak kelihatan dari kekejian tersebut. Ya, dosa-dosa dan lain sebagainya semua Allah banyak diharamkan. Wa antusyriku billah, dan kalian jangan syirik kepada Allah. Semua Allah diharamkan untuk syirik kepada Allah. Setelah syirik ada lagi. Jadi ini Allah sebutin dari kekejian dulu, terus lanjut ke masalah syirik. Setelah masalah syirik lanjut wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan juga diharamkan berbicara atas nama Allah urusan agama sedangkan kalian tidak tahu. Nah, ini dahsyat para jamaah. Bahkan ada ulama yang bilang dosa ini itu setara sama syirik. Disebutkan, disanding sama syirik sama Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat 33. Ini hati-hati, ini ancaman yang besar untuk kita semua. Buat anak pribadi yang sama orang suka ditanya juga ya. Memang godaan ternyata kalau kita ditanya kita tidak bisa jawab. Kita pengen paksa untuk menjawab. Cuman kadang kita harus ingat nih ayat-ayat seperti ini. Kalau kita nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Katanya para ulama, man qala la adri faqad afta. Barang siapa yang bilang tidak tahu, dia telah berfatwa. Dia telah berfatwa, bilang tidak tahu. Tidak tahu, bilang tidak tahu. Kalau dia tidak ahli, jangan menjadikan dirinya sebagai ahli. Dia bukan dokter ngomong masalah kesehatan, bisa mati orang dibikin. Dia bukan ahli di bidang agama, dia ngomong masalah agama, rusak semuanya agama ini. Dan agama ini akan dirusak dengan orang-orang seperti itu. Dan itu sudah disebut sama Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Nanti ya, ilmu sama Allah dicabut dari atas muka bumi ini. Hadisnya apa, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ilmu itu akan dicabut oleh Allah SWT. Yantazi'uhu, dan bukan dicabutnya itu bukan ilmunya yang dicabut, tapi dicabut dari sudurul ulama ya, dari ulamanya yang dicabut, bukan dicabut dari hatinya para ulama, tapi ulamanya nyawanya dicabut sama Allah, mati semua. Dihilangkan sampai akhirnya lam yabqa ya, aliman, di atas muka bumi tidak ada para alim lagi. Ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Akhirnya para manusia ya, menjadikan orang-orang bodoh sebagai tempat untuk bertanya, tempat untuk berfatwa. Fasu'ilu, ditanya mereka. Fa'aftahu bighairi ilmin. Akhirnya mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu. Akhirnya dia sesat dan menyesatkan orang. Ini sudah dikasih tahu sama Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Dan sepertinya sekarang sudah mulai terjadi. Orang-orang yang tidak berkompeten berbicara.
Masalah-masalah besar di negara ini dibicarain sama orang kemarin sore. Antum bayangin, tidak hancur agama ini semua. Ya, Allah alam bisawab, merasa ya agar kita selalu berhati-hati. Jangan merasa pinter, jangan merasa bisa mentang-mentang sudah lama ngaji dan lain sebagainya, sok pinter atau merasa bisa jawab pertanyaan orang, ya rasa lebih baik jangan seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan Ustaz, yang tadi disebutkan tetap dia dosa kalau berbicara agama tanpa ilmunya itu. Haram, tidak boleh. Meskipun jawabannya Benar, sesuai. itu gimana? Meskipun Itu dia dia jawab ngaco jawabnya, dia ngarang jawabnya, tapi kebetulan benar, dosa dia. Atas ayat yang kita baca. Lebih baik Dia jawab diam benar aja, nih. Tapi dia tidak tahu, ngarang dia jawabnya. Sok tahu, tetap dia berdosa. Ustaz. Berdosa. Karena berbicara tanpa dasar yang benar. Berarti kalau mau belajar harus nuntut ilmu dulu yang dalam. Betul. Iya. Bahkan itu untuk ilmu itu nggak ada habisnya itu waktunya. Ya, ilmu udah habis. Apa sama yang kita lihat ini, tidak habis-habis sejauh mata memandang ada. Ya sama, menuntut ilmu seperti itu. Ilmu itu bagai lautan tanpa tepi. Tidak habis-habis. Jazakallah khair Ustaz. Jazakumullah khair. Sambil minum mungkin Ustaz. Nah. Barakallahu fikum.